Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman member yang sudah join pada YouTube membership Vestok. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Java, yang mana sudah kita lakukan berdasarkan top-down analysis. Dan kita saat ini akan mencermati bersama mengenai Java atau dengan kode JPFA. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk PT Java Confit Indonesia Tbk atau dengan kode Java ini merupakan salah satu perusahaan agro pangan terbesar di Indonesia yang punya produksi pakan ternak, peternakan unggas, produksi komersil ayam pedaging, ikan, udang, daging sapi, dan juga produk makanan olahan. Java ini terkenal dengan brandnya seperti Confit, Benefit, Best Chicken, Tora Tora. Lalu ada So Good mungkin yang teman-teman kita bisa lihat di supermarket ya teman-teman ya. Sebagai sebuah organisasi, Java ini memiliki visi utama yaitu untuk berkembang menuju kesejahteraan bersama. Dan untuk mencapai visi yang clear tersebut, misinya adalah menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia. Berlandaskan kerjasama, pengalaman teruji dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Jadi sebetulnya visi utamanya cukup clear, ingin berkembang menuju kesejahteraan bersama melalui apa? Melalui penyediaan protein dari pangan yang bisa terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Dengan ini kami rasa visi dan juga misi dari Java ini cukup solid dan juga konkret ya teman-teman ya. Langsung yang bisa dikerjakan apa, jadi kita bisa lanjutkan pembahasannya. Untuk pemilik perusahaan dari Java sendiri, di sini yang terbesar sebesar 55,43% adalah Java Ltd. Lalu di masyarakat itu sekitar 43,73%. Dan ada juga saham treasury sekitar 0,84% per kuartal 3 2023 ya teman-teman ya. Dengan ini kita bisa ketahui bahwasannya Java Ltd ini menjadi pemilik dan pengendali dari Java yang ada di Indonesia. Yang mana Java Ltd ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Singapura. Dan kita lanjutkan pembahasan. Per kuartal 4 2022 kita ketahui bahwasannya keluarga Santosa ini keturunan dari almarhum Bapak Ferry Teguh Santosa dan mendiang Ibu Carla Wijaya Santosa ini memiliki 75,94% beneficial interest di Java Limited. Yang mana kalau kita ketahui dari pemilik perusahaan terbesar dari 20 pemiliknya, yang terbesar nomor 1 itu adalah Raffles Nominis Pte Ltd teman-teman. Jadi kalau yang kita berusaha pelajari ya teman-teman ya, kepemilikan dari saham dan juga interest dari perusahaan tersebut itu agak berbeda, agak dipisahkan. Nah ini teman-teman juga bisa baca langsung dari laporan tahunannya Java Ltd teman-teman. Dan kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk pemilik perusahaan sendiri tadi dari Java ya teman-teman ya, Java Ltd, ini bedanya apa dengan Java? Nah kalau Java Ltd yang ada di Singapura ini bisnis modelnya itu ingin merambah keluar Indonesia juga. Jadi kalau Java yang Tbk, Java di Indonesia itu specifically membahas di Indonesia, walaupun mereka juga bisa ekspor ya, tetapi base utamanya itu di Indonesia. Sedangkan kalau Java Ltd holding utamanya ini tidak hanya menjalankan bisnis yang ada di Indonesia, tapi juga yang ada di India, Bangladesh, Myanmar, dan juga Vietnam. Nah, dengan ini kita bisa ketahui bahwasannya jangkauan dari Java Ltd ini sebetulnya lebih luas. Ini menjadi holding utama bagi Java yang ada di Indonesia. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk struktur organisasi dari Java ya teman-teman ya. Sebelah kiri adalah di tahun 2022 kuartal 4 dan kuartal 3 2023 itu di sebelah kanan. Untuk komisaris utamanya masih sama, Bapak Syamsir Siregar, dan juga direktur utamanya Bapak Handoyo Santosa ini meninggal pada 25 September 2022 dan digantikan oleh Reynaldo Santosa. Kita bisa lanjutkan pembahasannya mengenai profil dari Dewan Komisaris dan juga direksi. Kita lakukan sampling di direktur utama dan juga komisaris utama, dan teman-teman juga bisa melakukan pengamatan yang sama untuk profil direksi dan komisaris lainnya supaya mendapatkan gambaran yang solid ya teman-teman ya. Bapak Syamsir Siregar selaku komisaris utama ini diangkat menjadi komut sejak 2010. Beliau adalah WNI, usia sekitar 81 tahun, domisili di Indonesia. Beliau adalah lulusan dari Akmil pada tahun 1965 dan juga ada tambahan pendidikan yaitu Sekolah Staf Komando Angkatan Darat
pada 1981. Dan pengalaman kerja beliau itu sebetulnya lebih banyak di TNI. Jabatan terakhir beliau adalah Kepala Badan Intelijen ABRI. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BIN ini pada 2004 sampai 2009, teman-teman. Jadi dengan kata lain, Bapak Syamsir Siregar pengalaman kerjanya lebih banyak di TNI dan baru masuk menjadi komisaris utama itu di 2010, teman-teman. Sedangkan dari sisi direktur utama, Bapak Reynaldo Santosa ini diangkat menjadi direktur utama pada April 2023. Beliau usianya masih relatif muda di 32 tahun. Untuk pendidikannya, beliau punya gelar Bachelor of Science di bidang Food Science with Business dari University of Reading, Inggris pada 2011. Pengalaman kerjanya, beliau itu sejak 2011 masuk sebagai Business Development Executive, naik menjadi Head, lalu dari situ menjadi Direktur pada 2022 dan di 2023 ini menjadi Direktur Utama. Dan dengan ini kita bisa ketahui bahwasannya Bapak Syamsir Siregar ini sudah lebih dari 13 tahun menjadi komisaris utama, sedangkan Reynaldo Santosa ini lebih dari 12 tahun ini mengabdi di Java Group, teman-teman. Tetapi masih kurang dari 1 tahun menjadi direktur utama. Kalau yang kita lihat dari sini sebetulnya memang ada plus minusnya ya, teman-teman ya. Dari sisi plusnya, Bapak komisaris utama ini punya jaringan yang kuat dan juga pengalaman disiplin yang kuat. Karena setahu saya di bisnis seperti Java membutuhkan tingkat disiplin yang tinggi, teman-teman. Dan kalau dari sisi Bapak Reynaldo Santosa ini memang relatif baru, tetapi bisa dibantu oleh direktur yang lainnya maupun dibantu oleh komisaris. Keputusan-keputusan kritikal itu harus menjadi diskusi bersama, karena biar bagaimanapun Bapak Reynaldo Santosa ini masih relatif baru menjadi direktur utama, teman-teman. Kita bisa lanjutkan. Untuk bisnis model dari Java, ini Java bekerja sama dengan pemasok untuk memperoleh bahan baku dan jasa lainnya, lalu diolah, processing menjadi pakan dan juga produk jasa lainnya, dari situ disampaikan kepada konsumen. Nah, Java menawarkan berbagai jenis produk dan layanan yang terintegrasi itu dari hulu ke hilir, khususnya pada industri pakan ternak, pembibitan unggas, peternakan komersil, budidaya perikanan, peternakan sapi, potong, dan pemrosesan produk konsumen. Keunggulan utama dari bisnis yang terintegrasi ini adalah dapat meningkatkan efisiensi bisnis dan keunggulan kompetitif yang kuat, karena sulit untuk ditiru gitu kan. Tetapi kelemahan utamanya adalah ya jelas ini membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan hanya fokus ke satu area saja. Seperti itu, teman-teman. Kita bisa next. Untuk bisnis modelnya ini tersebar di area Jawa dominasinya, Sumatera juga ada, Kalimantan di bagian selatan pulau itu juga ada, Sulawesi juga ada, tapi dominasi utama ya masih di Jawa, teman-teman. Hal yang sama juga berlaku untuk ayam dan juga pembibitan ayam ya, teman-teman ya. Dominasinya masih di Jawa. Lalu yang nomor 2-nya di Sumatera. Jadi kita bisa lanjutkan. Untuk segmen operasi dari Java tadi sudah disinggung. Kalau dari laporannya itu ada dibagi menjadi 6. Yang pertama ada di pakan ternak. Java menjadi pemain terbesar kedua di industri pakan ternak di Indonesia, khususnya untuk pakan unggas ya, teman-teman ya. Brandnya itu adalah Comfit dan juga Benefit, teman-teman. Kalau untuk pembibitan unggas ini menjadi distributor untuk mendistribusikan bibit ayam galur Indian River dari Amerika Serikat, yang mana ini mereknya itu MB202. Lalu untuk peternakan komersil, Java ini melalui Ciomas ini menjalankan dengan 2 pola, yaitu melalui peternakan yang dimiliki Java sendiri dan juga ada yang bermitra dengan peternak lokal. Jelas semua SOP dari Java dan juga suplai kebutuhan itu dari Java. Lalu pengolahan hasil peternakan dan produksi konsumen. Ini melalui Ciomas juga dan juga So Good. Ini mengembangkan segmen mulai dari rumah potong ayam, pengelolaan karkas, dan hingga produk daging ayam olahan. Sedangkan kalau pada budidaya perairan, ini backbone-nya masih pada pakan ikan dan juga udang. Tetapi turunannya ada juga jasa sampai seperti cold storage, teman-teman. Dan juga untuk perdagangan lainnya, ini untuk tambah-tambah seperti transaksi karung plastik, pengolahan bungkil kopra, pengangkutan, kesehatan hewan, dan juga yang lainnya. Dengan ini kita bisa ketahui bahwasanya Java ini ingin menjadi ekosistem untuk menyediakan protein hewani seperti visinya dan juga misinya tadi ya, teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan. Keunggulan kompetitif dari Java ini adalah yang pertama, bisnis dari Java itu terintegrasi.
dengan adanya integrasi yang bagus pada area kompetensinya, tentu hal ini bisa meningkatkan efisiensi bisnis dan juga mampu resilient terhadap goncangan ekonomi yang terjadi. Nah, ini yang menjadi keunggulan kompetitif, karena kalau kita memasuki bisnis peternakan ayam saja, itu sebetulnya relatif sulit, sangat terasa fluktuasinya. Tetapi kalau bisa masuk dengan integrasi bisnis, ini bisa menjadi resilient bisnisnya. Untuk yang kedua adalah standar kualitas dari Java itu relatif bagus. Java menjaga standar kualitasnya pada level yang tinggi. Hal ini diterapkan mulai dari sumber daya manusianya, peralatan teknisnya, hingga operasional bisnis sehari-hari. Hal ini yang membangun kualitas produk dan juga jasa produk dari Java ini bagus di mata masyarakat, sehingga brand image Java itu menjadi solid. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita sampaikan bahwasannya teman-teman yang ingin bergabung pada YouTube Membership Faststock bisa langsung klik gabung. Di situ benefit yang diperoleh adalah teman-teman bisa memperoleh bedah emiten itu tambahannya 1 kali seminggu. Jadi dalam sebulan teman-teman member bisa mendapatkan 8 bedah emiten. 4 dari playlist original, 4 lagi dari playlist khusus member teman-teman. Dan playlist yang untuk member ini kita susun berdasarkan top-down analysis sehingga bisa dicermati dengan prioritas yang tinggi. Artinya punya fundamental yang bagus dan harganya masih relatif bisa dipertimbangkan untuk akumulasi. Seperti itu teman-teman. Jadi langsung klik gabung, join kita. Sampai bertemu, kita lanjutkan pembahasan. Kali ini kita akan membahas dari laporan keuangannya dari sisi neraca dulu. Kita bandingkan current asset dan juga fixed asset. Kita bisa ketahui bahwasannya tren dari pertumbuhan aset Java ini relatif mudah diprediksi ya teman-teman ya. Dari tahun ke tahun peningkatannya itu relatif mudah diprediksi. Memang ada yang lebih tinggi dan lebih rendah dari ekspektasi, tapi kalau kita lihat ya trennya kelihatan sekali. Nah, rata-rata pertumbuhan dari fixed asset dari 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 10,88% per tahun teman-teman. Dan pada 2023 ya ini yang lebih dominan adalah current asetnya, yang mana sekitar 18,2 triliun, sedangkan fixed asetnya 16,6 triliun. Dan current asset atau aset lancar ini dominasinya diisi oleh persediaan atau sekitar 10,3 triliun dari 18,2 triliun. Dan 6,2 triliun ini berupa bahan baku. Ini yang nanti perlu dicermati seberapa cepat Java ini mengubah persediaan menjadi penjualan ya teman-teman ya. Karena ini komposisinya cukup tebal di current asset. Dan pada fixed asset yang paling dominan itu berupa aset tetap. Ini sudah pasti. Sudah seharusnya yang dominan adalah aset tetap. Ini sekitar 13,2 triliun dari 16,6 triliun. Yang mana dominasinya itu berupa mesin, bangunan, dan juga prasarana. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk neraca dari sisi yang lain, ekuitas dan juga utang, ternyata aset itu komposisinya paling dominan dibantu oleh adanya utang. Sedangkan modal bisnis atau ekuitasnya, ya ini relatif lebih kecil dibandingkan total utangnya. Ini utang, ada utang jangka panjang sekitar 9,6 triliun dan utang jangka pendek sekitar 11 triliunan gitu. Sedangkan ekuitasnya itu hanya di 14 triliun. Dengan ini kita bisa ketahui bahwasanya total ekuitasnya 14, sedangkan total utangnya 20,7 triliun rupiah ya teman-teman ya. Hutang ini yang paling dominan itu adalah utang jangka pendek. Ini yang menarik teman-teman. Utang jangka pendek dominasinya diisi oleh utang bank sekitar 4,4 triliun dan utang usaha sekitar 4,2 triliun. Jadi utang bank dan utang usaha aja ini sudah sekitar 8 triliunan di utang jangka pendeknya dari 11 triliun. Sedangkan utang jangka panjang ini dominasinya berisi utang obligasi sekitar 5,3 triliun dan utang bank jangka panjang sekitar 2,9 triliun. Yang perlu kita ketahui juga adalah pertumbuhan ekuitas rata-rata per tahun dalam 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 10,43%. Hampir sama dengan pertumbuhan fixed asetnya tadi ya teman-teman ya. Ini informasi yang bisa kita peroleh, kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk laporan laba rugi, revenue, operating profit, dan juga net profit. Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 8,93% per tahun. Relatif moderat, tetapi bukan yang rendah ya teman-teman ya. Dan rata-rata pertumbuhan laba operasi sekitar 11,51% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba bersih ini sekitar 7,7% per tahunnya. Artinya revenue dan juga laba bersih ini relatif tidak terlalu jauh ya teman-teman ya kisarannya ya, sehingga tingkat efisiensi dari Java sendiri ya kurang lebih
hampir sama, fluktuasinya itu hampir sama karena Java relatif rajin melakukan ekspansi ya teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kontributor dari pendapatan atau revenue, kontributor utamanya kalau dari gambar kita bisa ketahui sudah jelas di pakan ternak di warna biru yang paling tua ya teman-teman ya. Kontributornya itu adalah di pakan ternak, tetapi kalau kita lihat pertumbuhan yang sangat terlihat dari revenue yaitu peternakan komersil ya. Kalau dari angka kita bisa ketahui bahwasannya selama 10 sampai 11 tahun terakhir kontributor utama adalah pakan ternak sebesar 61,8%. Ini dalam 10 sampai 11 tahun terakhir. Dan peternakan komersil ini sekitar 42,15% per tahun. Dan ini dihitung sebelum adanya eliminasi ya teman-teman ya. Lalu rata-rata pertumbuhan tertinggi ini adalah pada segmen pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen, yang mana itu sekitar 24,53% per tahun. Tapi justru pertumbuhan yang lebih signifikan itu adalah di pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen, walaupun porsinya tidak signifikan ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan lebih dalam. Ini di kontribusi hasil segmen. Kontribusi hasil segmen ini adalah laba yang diperoleh sebelum laba operasi, jadi di atasnya laba operasi teman-teman. Kontribusi hasil segmen yang paling tinggi ini adalah pada pakan ternak yang warna biru tua. Jadi bisa diketahui tadi peternakan komersil porsinya nomor 2 setelah pakan ternak, tetapi ini tidak memberikan hasil segmen yang signifikan, justru negatif teman-teman. Dari 2019 sampai 2023 ini negatif. Sedangkan pakan ternaknya selalu mencetak hasil yang positif. Demikian juga halnya seperti di pembibitan unggas. Ini dari 2016 sampai 2023 selalu memberikan hasil yang positif, tetapi porsinya juga kecil. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa peternakan komersial itu dijalankan? Karena revenue-nya tinggi tapi hasil segmennya rugi. Kenapa harus dijalankan? Jadi, sepemahaman kami, ini dalam menjalankan bisnis pakan terutama, ini supaya bisa mengunci adanya kompetitor masuk, ya kita bisa dari hulu ke hilir itu bisa provide semua. Bisa provide semua kalau apa? Ya tidak hanya pakan yang bisa disuplai, tapi juga bibitnya, SOP-nya, segala macamnya, sampai bisa diambil hasil panennya. Nah, itulah dalam bisnis pakan ternak seperti ini yang lebih advance, ketika modalnya kuat ya ekosistem yang dibangun. Sehingga mau nggak mau peternakan komersil walaupun rugi, ya ini harus dijalankan. Nah, ini yang menjadi challenge dalam nature bisnis industri ini teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk arus kas operasi, walaupun tadi cukup berfluktuasi ya, arus kas operasinya itu selalu positif dalam 10 sampai 11 tahun terakhir. Dan juga di sini kita bisa ketahui bahwasanya Java itu relatif rutin dalam berinvestasi atau ekspansi bisnis melalui pembelian aset tetap, teman-teman. Java juga relatif rutin dalam membagikan dividen. Sebelum kita lanjutkan, kita informasikan bahwasanya kita sudah bisa memperoleh super komen dan juga super thanks. Terima kasih juga pada teman-teman semua penonton setia yang sudah memberikan donasinya melalui super komen dan juga super thanks. Kita sampaikan bahwasanya yang teman-teman berikan, rekan-rekan berikan sepenuhnya kita gunakan untuk pengembangan organisasi, untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia yang pada akhirnya bisa mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Terima kasih, kita lanjutkan pembahasan. Rasio profitabilitas, rata-rata net profit margin dan juga rata-rata return on equity, ini kita bisa ketahui dalam 10 sampai 11 tahun terakhir. Kalau kita lihat grafiknya dari keempat indikator rasio profitabilitas ini ya cukup berfluktuasi sekali. Terutama pada return on equity ini fluktuasinya tinggi sekali ya teman-teman ya. Rata-rata net profit margin dalam 10 sampai 11 tahun terakhir itu relatif rendah di 3,64%. Lalu rata-rata return on equity ini cukup moderat ke arah tinggi sekitar 12,44% per tahun. Alasannya kenapa net profit marginnya kecil ya karena ini ada segmen bisnis yang dalam tanda kutip menjadi syarat dalam membangun bisnis pakan yang berkelanjutan ya. Sehingga wajar kalau NPM-nya relatif rendah karena dia ekosistem yang dibangun. Ada bisnis-bisnis yang tidak menguntungkan dan harus ada karena untuk mengunci kompetitor masuk. Yang kedua adalah return on equity, ini relatif agak tinggi karena komposisi aset tadi dibantu oleh utang. Wajar kan, ekuitasnya lebih rendah sehingga return on equity relatif lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lanjutkan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Kita mau pakai yang mana kan seperti itu.
Nah, kalau dari informasi, Java itu membutuhkan waktu sekitar 104 hari untuk mengubah persediaan ini menjadi penjualan. Lalu, Java juga membutuhkan waktu sekitar 24 hari untuk mengubah seluruh piutang menjadi kas. Dan rasio likuiditas ini berarti bisa kita gunakan current ratio karena perubahan persediaan menjadi penjualan, dan juga penjualan kalau ada piutang bisa jadi kas, itu nggak sampai setengah tahun itu udah bisa terkonversi semua. Ini hanya di kisaran 4 bulanan itu sudah bisa terkonversi semua. Artinya kita bisa pakai current ratio. Current rasionya yang terakhir di 2023 kuartal 3 itu sekitar 164%. Ini risikonya relatif moderat. Tetapi kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, Java ini selalu bisa manage utang jangka pendeknya, selalu bisa manage ya, karena dia current rasionya kan terjaga kan, tidak pernah sampai di 100%-an gitu, dekat-dekat 100% itu tidak pernah. Itu 160 nanti naik lagi lalu di situ. Nah, itu bisa memanage kalau kita lihat. Next kita lanjutkan. Rasio solvabilitas, debt equity ratio juga pada tingkat yang relatif tinggi, tetapi juga manageable karena dari tahun ke tahun juga selalu tinggi ya teman-teman ya. Selalu di atas 100%. Lalu untuk operating profit dibagi dengan interest expenses-nya terakhir di kuartal 3 2023 ini sekitar 2,7. Ini masih ada jaring pengamannya walaupun ada risiko. Jadi kita kategorikan ini risikonya cukup moderat, tapi Java terbukti mampu mengelola utang yang dimilikinya dengan sangat baik. Kita bisa lanjutkan. Dividend yield. Untuk dividend yield absen itu hanya di 2015, sisanya selalu memberikan dividen. Ini ketentuannya masih sama, dividen yield itu kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut, kalau dividen yield absen kalau kita belinya di harga penutupan tahun 2013. Rata-rata dividen yield itu sekitar 2,75% per tahunnya. Sedangkan rata-rata dividen yield absen ini sekitar 3,16% per tahun. Kalau kita kategorikan dividen yieldnya sebetulnya tidak yang terlalu rendah gitu kan. Tidak yang rendah sekali enggak gitu, lumayan gitu kan, tetapi ya enggak bisa dibilang moderat gitu, sehingga di antara rendah dan juga moderat ya teman-teman ya, relatif agak rendah. Ini kita bisa lanjutkan pembahasan. Valuasi dari discounted cash flow dan juga price brand. Di sini asumsinya masih sama, discounted cash flow itu cash flow per share diganti dengan earning per share, EPS-nya kita pakai rata-rata karena fluktuatif sekali, yaitu sekitar Rp108,95 per lembar. Discount rate-nya sekitar 15, harusnya 12 sudah cukup, tapi kita kasih margin of safety jadi 15. Growth rate ini rata-rata sekitar 9,68, kita asumsikan bisa bertahan 10 tahun ke depan, dan selama 30 tahun berikutnya setelah kondisi major ini di kisaran 5% pertumbuhannya. Lalu hasil perhitungannya ini sekitar Rp1.513 per lembar. Sedangkan kalau pakai price brand, ini EPS-nya sama sekitar 108,95 dan rata-rata PI rasio dalam 10-11 tahun terakhir sekitar 15,4. Hasil perhitungan price brand-nya sekitar Rp1.677 per lembar saham. Sedangkan harga per penutupan 11 Februari 2024 itu di Rp1.090, artinya masih under value teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah yang pertama, Java ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclical. Bisnis utama adalah pakan ternak, yang mana mereka membangun ekosistem hulu ke hilirnya, tetapi utamanya adalah pakan ternak. Di sini Java memiliki neraca yang cukup moderat, kemampuan mencetak laba bersih yang cukup konsisten dengan pertumbuhan moderat, arus kasnya positif, dan tingkat dividen yang relatif menengah ke arah rendah. Di harga saat ini, kami rasa Java berada di bawah valuasi bisnisnya, artinya masih under value, dan untuk tindakan akumulasi perlu mengetahui langkah perusahaan ke depan akan seperti apa dan disesuaikan dengan modal investasi yang dimiliki. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah join member dari YouTube Membership Vestok dan sudah menonton video ini sampai akhir. Kami rasa semoga video ini dapat membantu dalam mengambil keputusan berinvestasi. Selalu lakukan analisis ulang karena setiap tindakan investasi mengandung resiko. Dan juga terima kasih pada tim Vestok karena sudah membantu dalam terbentuknya materi ini. Drop di komen pada teman-teman member karena teman-teman member menjadi prioritas kami untuk kita bisa ketahui aspirasinya seperti apa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.